Katakan saya punya penghasilan 10 juta, katakan gitu ya. Dan saya masih punya hutang 100 juta, katakan begitu. Nah, dari 10 juta ini, itu seberapa besar sih, katakan kebutuhan hidup 5 juta deh. Sisa 5 juta gitu ya. Nah, 5 juta ini berapa banyak sedekahnya, berapa yang prosentase untuk kita bayar hutangnya, itu gimana? Ya, kalau misalkan teman-teman punya penghasilan 10 juta, katakanlah kayak tadi ya, dengan kondisi hidup 5 juta. Kalau bagi saya, nggak tahu ya kalau teman-teman, mungkin setiap orang manusia beda-beda ya, 5 juta itu untuk kebutuhan itu terbilang sangat besar, Dok. Saya pernah kebutuhan hidup itu sebulan cuma 900.000. Kondisi saya, istri, anak, dan masih ngasih orang tua. Jadi sangat benar-benar hidup, bukan sederhana lagi tuh, ditekan banget gitu kan. Ya cuma 1 juta doang gitu kan, makan ya cuma berapa kali, ngambil yang murah-murah gitu kan. Jadi 5 juta tadi, kalau versi saya itu masih sangat besar gitu kan. Tapi kalau misalkan, oke lah Kang, ini anak gue 5, misalkan 5 juta, oke 5 juta, sisa 5 juta lagi. Anak gue 5 soalnya bro. Nah, misalkan, sisa 5 juta nih, gue ngapain nih dengan 5 juta? Ingat, kondisi kayak begini ya, ilmu financial planning itu benar-benar berarti buat kita. Dan saya sering dapat perkataan ataupun quote yang sedikit nyelekit gitu kan. Bro, tahu gak ilmu financial planning apa? Dalam ilmu financial planning, apa yang paling sulit? Gitu kata dia kan. Terus gue nanya kan, emang apa bro? Yang paling sulit dalam manajemen keuangan, merencanakan keuangan adalah ketika kita merencanakan sesuatu yang uangnya nggak ada kali. Asem. Iya juga. Planning apa ini juga nggak ada gitu kan? Nah di situ 5 juta nih. 5 juta nih. Oke. Nah versinya utang tentu prioritas. Ini sama juga pertanyaan teman-teman yang sering nanya nih. Kang, mending mana bayar utang atau sedekah? Ya. Ini pertanyaan dibentrokin. Saya bilang, jangan pernah membentrokkan yang sama-sama baik. Walaupun secara kadar, bayar utang wajib. Sedekah sunnah gitu kan. Nah, kalau saya versi saya nih, dua-duanya lakukan. Yang beda adalah porsinya. Misalnya tadi 5 juta ya, kebutuhan udah beres nih, kebutuhan udah beres. 3 juta itu buat bayar hutang. Misalkan, ya. 1 juta itu untuk sedekah. Ya. 1 juta lagi untuk investasi ataupun bisnis. Kenapa ini perlu dilakukan investasi atau bisnis? Karena untuk bisa memancing secara ikhtiari dunianya lah, gitu kan? Dengan misalkan investasi di apa lagi. Dan itu pula yang saya lakukan ketika itu, Dok. Jadi ada salah gini, ini pengalaman pribadi ya, ini terlepas ke sosok siapapun gitu kan. Pada saat saya jatuh, ada 2 guru sosok saya. Ada 2 guru yang memang menjadi sosok bagi saya itu guru banget gitu kan. Nah, dalam masalah utang, saya kecenderungannya ke guru yang satunya lagi, yang dia tuh pernah ngalamin jatuh besar. Yang satu lagi sama juga, dia anti utang juga sama, dia juga sangat menolak riba sama juga gitu kan. Tapi pengalaman utang dia gak sebesar yang guru saya satu lagi. Nah, sampai pada akhirnya ada sebuah pemahaman pertanyaan kayak tadi, dan saya harus memilih salah satu. Value-nya mana yang saya ambil nih keputusannya. Pertanyaan gini, Dok, Pak, kalau misalkan saya punya budget sekian, gimana pengaturannya sama kayak tadi lah, sedekah sama utang. Kata guru saya satu lagi, utang bayar tetap, semuanya pakai untuk utang karena utang itu wajib katanya. Kata guru satu lagi, lakukan dua-duanya gitu kan, karena kalau misalkan kamu lakukan dua-duanya, sedekah kamu yang tadi itu bakal memancing potensi kamu di kemudian hari untuk lunasnya lebih cepat katanya. Dan saya ngelihat sangat masuk akal gitu kan, dan utangnya juga udah lunas gitu kan. Nah ini saya memutuskan dari pas penghasilan saya itu, sisanya itu justru malah buat utang dan buat sedekah gitu. Malah kayak beli-beli yang lainnya sangat-sangat gak ada lah, bisa dibilang gak ada. Baru-baru ini aja kita beli yang lain-lain tuh. Dulu mah pas utang benar-benar, wah itu tertekan banget. Terima kasih Anda telah menonton video ini dan semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan aktifkan tanda notifikasinya agar setiap video yang saya buat Anda bisa nonton terus. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Live once, live amazing.